Oke, good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat siang. Ini pagi menjelang siang ya, tapi kayaknya kerasanya udah tengah hari ini karena panas banget di luaran ya. Oke, dan seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, di siang ini kembali kita akan ngobrol dengan rekan-rekan dari PLN UP3 Cimahi ya, mengenai waspada potensi bahaya listrik di musim penghujan. Ini antara hujan sama panas ya, tapi belum kemarau kayaknya. Dan telah hadir di studio seperti ini sudah kesekian kali mungkin untuk Kang Demi Pratomo dari TL-K3L dan KAM PLN ULP Cimahi Kota ya. Ya. Kang Demi, selamat pagi menjelang siang. Pagi Kang. Juga teh menjelang siang teh. Iya. Gimana kabarnya? Baik-baik saja. Baik, ya. Kemudian juga ada mendampingi Kang Demi, ada Kang Adeng Ganda R sebagai TL K3L dan KAM PLN ULP Padalarang. Nah, selamat siang Kang. Siang. Hari ke Kang Demi, selamat pagi ya. Kang Adeng, selamat biar siang. Lengkap. Iya. Duluan tadi jadi pagi ya. Gitu ya. Nah, ini masih ada beberapa narasumber lagi, 3 narasumber yang masih kita sembunyikan, dan di sesi berikutnya akan ngobrol juga dengan kita di Radio Talk kita pagi hari ini. Nah, seperti biasa nih Kang, seperti yang tadi Arin sebutkan, sekarang tuh kayaknya nggak jelas ya antara musim hujan atau tapi panas gitu ya. Kalau dibilang kemarau mungkin enggak ya, tapi cuacanya panas. Nah, ini kalau seperti kita tahu kalau musim hujan ini di beberapa tempat, termasuk juga di tempat tinggal saya, termasuk juga di sini nih di wilayah radio ya. Kadang-kadang kalau hujan ini tiba-tiba listriknya mati. Nah, ini biasanya bukan kita matiin, tapi beberapa kali juga memang kita antisipasi ya dengan mematikan listrik gitu. Tapi kalau listriknya mati dari pihak PLN-nya itu biasanya kenapa sih Kang gitu? Apalagi di musim hujan ya, atau mungkin lagi musim petir juga, itu biasanya penyebab listrik padam itu apa? Oke, Teh mungkin ya saya izin jawab ya. Jadi listrik padam itu bisa disebabkan oleh 2 kategori. Yang pertama adalah terencana, yang kedua tidak terencana. Nah, yang pertama terencana ini dilakukan karena kita melakukan pemeliharaan. Nah, bisa juga maintenance-nya gitu. Jadi waktu dan tempatnya pastinya sudah diatur, sudah diberikan surat pemberitahuan juga ke pelanggan. Biasanya minimal H-1 lah sudah kita kasih informasi. Nah, batasnya juga ada. Tapi kalau namanya yang kedua tidak terencana ini, waktunya kita tidak tahu kapan saja bisa terjadi gitu. Penyebabnya karena hal eksternal gitu. Nah, contoh dari penyebab yang menyebabkan listrik padam yang pertama contohnya karena layangan ini. Walaupun mungkin sudah agak berkurang ya saat ini ya teman-teman yang main layangan, tetapi masih ada arku layangan yang mengenai jaringan listrik SUTM Nah, apalagi kalau menggunakan kawat ada juga aja ya yang main layangannya. Ada saja dari yang anak-anak sampai yang dewasa. Iya betul. Betul. Apalagi kalau menggunakan kawat ini bisa listrik padam, di samping itu bisa membahayakan juga buat yang main layangan. Nah, yang kedua pohon atau ranting pohon yang patah misalnya mengenai atau yang dekat, nah itu juga bisa menyebabkan padam juga. Terus yang selanjutnya antena atau contohnya papan reklame yang terlalu dekat, karena dengan musim cuaca seperti ini anginnya pastinya banyak ya, itu bisa juga jadi penyebab salah satunya. Nah, selanjutnya yang membangun rumah dekat dengan jaringan listrik ini juga bisa gitu. Apalagi kalau sampai mengenai itu membahayakan sekali. Jadi mohon bagi yang memang sedang membangun rumah dan sekiranya memang dekat dengan jaringan STM, silakan berkoordinasi dengan PLN setempat atau terdekat gitu. Terus binatang, nah terutama di wilayah-wilayah yang memang rawan dinaiki binatang ya. Yang masih banyak pohon-pohonannya. Nah, itu juga bisa jadi penyebab karena binatang bisa saja menaiki ke jaringan gitu. Nah, terus yang selanjutnya di samping itu juga penggalian di tanah ya, karena memang jaringan kita tidak hanya di udara tetapi dalam tanah juga ada. Itu juga kalau memang menggali di jalur kita juga nanti bisa kebalencong lah kalau bahasanya ya, itu bisa mati gangguan. Gangguan listriknya. Iya. Nah, itu kalau
tadi ada yang terencana dan juga ada yang tidak terencana atau tiba-tiba gitu. Betul. Ya. Nah, ini kalau mungkin tadi kita berhubungannya dengan faktor-faktor eksternal lah ya, gitu. Ini kalau khususnya kan sekarang hujannya itu nggak cuma musim hujan, tapi juga musim angin. Terus petir juga gitu ya. Petir juga bisa. Ya, nah itu kalau misalnya apa dari pihak PLN ya, kalau di radio ini ada seperti sejenis alarm ya untuk memperingatkan kalau petirnya dekat gitu. Nah, kalau di PLN apakah petir ini juga salah satu penyebab dimatikannya jaringan listrik dari PLN-nya? Kalau saat terjadi petir sebenarnya tidak ya, tetap pasokan tetap harus berjalan. Tetapi memang di dalam jaringan kita sudah kita pasang juga mungkin bahasa gampangnya alat buat nangkap petirnya lah gitu ya. Intinya biar jaringan itu aman dari petir gitu. Tetapi namanya petir kita tidak bisa tahu seberapa besar, seberapa kuat dan bisa mengakibatkan terkena ke jaringan kita, bahkan sampai kabel putus pun bisa. Nah, tetapi kita juga sudah menggunakan proteksi. Sebenarnya sudah kita gunakan proteksi dan alhamdulillah untuk selama ini ya akibat petir juga jarang sekali terjadi ya. Gitu ya. Nah ini terus kalau misalnya listrik mati di kita ya, yang kalau kita sih bahasa ibu-ibunya ngejepret ya kan, ngejepret gitu. Bahasa Jermannya benar, ngejepret. Itu biasanya kenapa sih kalau misalnya listrik itu bisa matinya karena ngejepret itu biasanya penyebabnya apa sih, Kang? Boleh baik mungkin banyak ya. Kalau ibu-ibu kadang suka kenapa sih ngejepret gitu kan mati listrik juga. Betul, itu ya. Jadi MCB yang di KWH meternya ngejepret gitu ya. Tadinya on tiba-tiba pindah ke off gitu kan. Nah di situ banyak sih penyebabnya Bu ya. Yang intinya yang pertama bisa saja daya di rumah ibu-ibu kurang. Jadi begitu menggunakan peralatan yang listriknya tinggi gitu kan, begitu dipakai otomatis si MCB karena MCB ini pengaman ya Bu ya, jadi dia otomatis mematikan dayanya atau ngejepret bahasa Jermannya gitu kan. Jadi banyak penyebabnya. Bisa juga dari instalasi Bu, instalasi pelanggan, mungkin ada yang konslet berlebihan gitu kan, dia yang ngesot, bahasa ngesot naon tuh punya. Maksudnya apa ya? Konslet gitulah, konslet di dalam instalasi pelanggan. Nah, oleh pengaman itu dia diamankan. Tapi justru dengan matinya itu mengamankan betul ya? Di situ bahkan di KWH meter yang baru yang token itu udah ngasih alarm dulu bahasa ibu mata gitu. Dia. Di situ ada instalasi yang konslet gitu. Dia ngasih semacam pengingat. Kemudian ada tulisan juga di KWH-nya gitu. Oke. Nah ini karena banyaknya pertanyaan ya dari good listeners, mungkin di sesi ini juga boleh ya kita ajukan ini. Langsung dibuka Bu. Langsung boleh ya. Ini di 085161280929 ini sudah masuk beberapa pertanyaan. Nah kalau yang berhubungan dengan padamnya listrik ini dari Kang Rio nih katanya. Kenapa kadang pas petir atau kilat besar listrik ini juga langsung mati katanya? Itu proteksi dari PLN atau memang trafonya yang nggak kuat? Nah, saya nggak tahu juga nih trafo tuh di sebelah mana. Yang kotak biasanya. Mas Dewi. Yang ini kalau lagi petir katanya suka tiba-tiba mati juga. Jadi jaringan kami ya, jaringan SUTM itu panjang ya, dari gardu induk sampai ke ujung itu panjang. Jadi petir itu bisa saja di mana saja terjadi. Sebenarnya mati itu ya seperti tadi hal yang sebelumnya tadi yang masalah MCB, jadi sebagai pengaman juga. Kalau tetap dibiarkan artinya petir itu mengenai jaringan dan merembet ke instalasi pelanggan ya bahaya. Ya, bisa rusak semua. Nah, makanya kita ada alat proteksi juga untuk mengamankan hal tersebut biar arusnya tadi itu tidak berlebihan, tegangannya juga tidak berlebihan karena namanya petir tidak ada yang bisa memprediksi berapa besarnya petir itu gitu. Gitu karena jaringan kita juga karena panjang ya intinya pastinya
di mana saja bisa saja berpotensi gitu, Di apalagi yang titik mana saja ya otomatis Oh, betul, beda-beda. kasarnya mungkin petirnya di ujung bisa aja dari depan yang udah kena, atau dari depan pasti ujung juga Iya, iya. terdampak gitu. Ya, nah ini kalau yang berkaitan ini mudah-mudahan bisa menjawab ya Kang Rio ya di Iya, dan Cimahi. biasanya kita ada ini ya, Pak Demi ya, ada peta kerawanan petir, Bu. Oh gitu. Nah, jaringan mana saja yang rawan terkena petir. Kita ada petanya, Bu. Gitu. Itu biasanya terpengaruh oleh apa sih, kondisi geografis atau bangunan-bangunan yang ada gitu? Mungkin lebih cenderung geografis kali ya kalau ini, karena Bisa di daerah atas ya, ya, Mas Dem ya? sering kan kejadiannya misalnya di daerah yang terbuka gitu kan, sering banget yang daerah persawahan misalnya gitu kadang ada, atau di lapangan gitu kan ada juga yang sampai terkena petir dan kadang orang yang lagi berteduh dan sebagainya. Oh Nah, iya. jadi mungkin kebetulan saya kemarin juga baru baca itu ada kejadian sampai saung di sawah itu sampai 3 kali terkena petir. Artinya mungkin memang kondisi-kondisi wilayah geografisnya yang Iya. istilahnya rawan terhadap petir gitu. Iya. Nah, itu ternyata wilayah tempat kita berada juga cukup berpengaruh Iya. dan sudah ada Peta kerawanan peta petir. kerawanan ya. Betul. Nah, ini kalau seperti tadi Kang Demi juga menyatakan salah satu yang bikin listrik padam ya adalah penggalian gitu ya, Iya, penggalian. betul. Nah, ini kalau aktivitas masyarakat ini, kalau selain penggalian kemudian juga membangun rumah mungkin atau kegiatan masyarakat yang dilakukan sehari-hari, ini juga salah satu yang berpengaruh ya. Jadi pasti ada standarnya ya. Kalau kita beraktivitas, kalau kita melakukan kegiatan sehari-hari, itu jarak aman untuk kita bisa beraktivitas dari jaringan listrik itu segimana sih gitu, ke atas, ke pinggir, dan ini beda ya kayaknya. Iya, beda-beda pastinya. Beda-beda ya? Jadi untuk ke jarak aman ya, terutama untuk jaringan SUTM kita, jaringan udara, itu untuk jalan raya utama jarak amannya minimal 6 meter. Dan untuk jalan lingkungan lebih ke yang lebih jalan kecil ya, mungkin jalan ini bisa 5 meter. Untuk halaman penduduk yang seperti kebun gitu ya, mungkin cukup bisa 4 meter. Dan balkon rumah atau bangunan rumah itu sekitar 2,5. Lebih jaraknya lebih jauh lebih baik gitu ya. Terus menara papan reklame itu juga sekitar 2,5 meter. Atap rumah juga sama. Permukaan sungai itu paling tidak juga 2 meter. Tapi kita juga harus lihat kalau permukaan sungai apakah di situ sering juga dilalui dengan perahu-perahu. Oh iya. Nah, itu juga harus diperhatikan. Dan untuk yang melintasi juga harus bisa memperhatikan apakah di situ juga ada jaringan SUTM kita gitu. Oh iya. Ya. Nah, ternyata ada standarnya sendiri ya, untuk betul, kita standar. bisa beraktivitas gitu ya di dekat jaringan listrik. Nah, ini satu lagi ya, boleh pertanyaan? Boleh Dari- sekali. Apa yang enggak, Bu? Enggak. Ini kalau ini berkaitan dengan pemakaian listrik sehari-hari ya dari Teteh apa Akang ya, Bibil ini ya. Katanya banyak warga pakai stop kontak yang bertumpuk, apalagi anak kos nih katanya, buat banyak alat sekaligus karena colokannya cuma satu disediainnya di kamar kos gitu ya. Nah, pas musim hujan resiko konslet makin besar nggak sih gitu. Terus gimana menyiasatinya? Baik, Teh Harin. Memang beberapa kegiatan yang berhubungan dengan bahaya listrik, terutama di lingkungan kita ya, sehari-hari di rumah. Kadang itu juga di kantor ada ya, Teh ya. Mungkin kayak bahaya listrik di rumah itu kayak stiker bertumpuk tadi. Nah, kemudian beban terjadi overload, peralatan listrik tidak standar. Kenapa si stiker itu bertumpuk berbahaya? Karena di situ kan kalau berlebihan terjadi panas ya, Teh Ariel. Iya. Stiker itu kan dari plastik ya kan. Nah, yang banyaknya kalau udah overload panas itu bisa meleleh, apalagi Lupas ya. peralatannya tidak standar SNI gitu kan. Yang penting murah gitu ya. Iya, Ternyata kualitasnya kurang bagus. Nah, itu yang berbahayanya. Kemudian bahaya kabel listrik saat menggali tanah tadi ya, banyak juga di lingkungan, terutama pada larang sekarang tuh di KCIC ya, Pak Demi ya, sedang banyak terkait Pembangunannya, pekerjaan daerah yang membangun drainase. Di situ banyak sekali kabel-kabel PLN
kita sudah koordinasi juga dengan pihak terkait agar lebih hati-hati, dan kita melakukan pengawasan setiap malam, setiap hari. Kemudian bahaya memasuki mendekati gardu milik PLN. Yuk masyarakat yang lingkungannya ada gardu PLN, kemudian menemukan misalkan tidak tergembok terkunci, segera lapor. Kemudian kasih tahu putra-putri tersayangnya gitu kan, jangan bermain dekat gardu PLN karena di situ bahaya, Teh Arin. Kemudian banyak juga yang ini nih kayak Teh Arin, ibu-ibu nih yang menjemur di kabel. Memang tidak di kabel yang atas ya, karena yang tegangan tinggi itu kan SUTM tuh yang 3 sejajar ya Teh Arin, itu tegangannya 20.000 gitu kan. Nah bawahnya juga itu potensi bahaya. Banyak yang karena pemukiman padat, kemudian pengen naikin rumah gitu ya kan, ada kabel PLN di depan dekat gitu kan, digantung aja baju Teh Arin di situ, padahal itu sangat berbahaya. Kemudian memasang lampu penerangan, baik itu lampu hias ataupun jaringan-jaringan komunikasi, misalkan telekomunikasi dan lain-lain yang menyentuh jaringan listrik, itu juga sangat berbahaya. Dan sebagainya, seperti memasang sangkar burung. Nah ini buat kicau mania, hati-hati ya. Jadi gantungkanlah burungnya sesuai dengan penempatannya Teh Arin, jangan di kabel PLN gitu ya, kasihan burungnya nanti tersengat, gitu kan. Terus juga buat yang lain yang pasang papan reklame, baliho, umbul-umbul, tenda hajatan gitu yang dekat-dekat kabel PLN, koordinasi terlebih dahulu dengan PLN. Kita kasih tahu jarak amannya seperti apa, jadi biar semuanya aman, selamat, dan acaranya lancar gitu. Nggak seru ya lagi hajatan, listriknya mati, konslet lagi gitu karena konslet. Oke, dan sepertinya karena ini narasumber selanjutnya juga sudah menunggu dan juga ingin menyapa Anda good listener secara langsung. Ini masih ada 3 orang narasumber lagi yang juga akan menyapa Anda dan juga mengenalkan, mungkin untuk yang belum ngeh gitu ya, bahaya penggunaan listrik terutama di musim hujan ini. Kita akan lanjut kebersamaan kita dan juga Radio Talk kita pagi hari ini setelah kita simak yang satu ini. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio, kita lanjut kembali kebersamaan kita masih di Radio Talk kita bersama rekan-rekan dari PLN UP3 Cimahi ya. Dan untuk sesi kedua ini telah hadir di studio. Sebenarnya hadirnya udah dari tadi, tapi menduduki kursi dinginnya baru sekarang ya. Ada Teh Diva Ayu Samudra sebagai officer K3L dan KAM PLN UP3 Cimahi. Selamat siang Teteh. Selamat siang Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Sehat. Tetap ceria nih. Pokoknya Teh Diva mah selalu ceria ya. Dan juga ada Kang Ahmad Imam Arif sebagai TL K3L dan KAM PLN ULP Lembang. Betul. Ngagorolong ya dari Lembang ke sini. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat Teh. Iya, baik-baik saja kan? Ya, alhamdulillah baik-baik. Ini kalau lagi musim hujan ini kan Lembang beberapa kali juga ada kasus longsor, kemudian juga angin yang cukup besar ya. Ini seperti tadi Kang Demi juga sempat singgung, katanya kondisi geografis ini berpengaruh juga ya dengan pemadaman, kemudian juga atau matinya listrik yang tidak disengaja ya. Ini kalau tidak terencana, bukan tidak disengaja ya, tidak terencana. Oke. Nah ini kalau kita lihat di musim hujan ini juga kita harus lebih waspada ya, tidak hanya di Lembang atau di Cimahi gitu ya. Dimanapun kita harus waspada. Nah, salah satunya ini kita harus juga menjaga aset ketenaga listrikan seperti instalasi listrik di rumah, kemudian juga alat elektronik ataupun aset yang punyanya PLN, aset listrik ya. Ini kenapa sih kita harus waspada? Terus sebelumnya mungkin boleh dijelaskan sedikit gitu ya, yang punyanya PLN yang mana, yang punya kita itu yang mana gitu. Silakan. Siap, terima kasih Teh. Sebelumnya sebenarnya kan nggak cuman di musim hujan aja ya. Betul. Listrik itu sebenarnya suatu benda yang tidak terlihat
tapi memiliki potensi bahaya yang sangat Iya. ini ya. Iya. Apalagi di musim hujan. Benar. Nah, sebelum menjelaskan tentang hujan, tadi pertanyaannya aset ya. Iya, Mana aset yang milik Punyanya PLN. punyanya PLN sama punyanya masyarakat. Nah, untuk aset sendiri dari PLN itu mulai dari jaringan-jaringan itu yang dari tiang, kabel yang panjang, itu sampai dengan KWH, sampai dengan MCB. Nah, untuk mengukur listrik, pemakaian listrik di rumah warga. Iya. Nah, kalau yang punyanya warga itu dari keluaran MCB sampai yang di rumah-rumah Instalasi itu di dalam instalasi rumah, rumah ya. itu milik warga sendiri. Nah, jadi itu udah full tanggung jawabnya si yang punya rumah ya. Betul Teh. Jadi kalau misalnya ada gangguan di dalam rumah, itu sudah menjadi tanggung jawab pemilik rumahnya. Tapi kalau misalnya seperti Teh Diva katakan di dalam rumah misalnya ada gangguan ya, kita boleh nggak sih misalnya karena itu tanggung jawab kita sebetulnya gitu ya, tapi kita mengadukan atau minta tolong gitu ke PLN melalui PLN Mobile misalnya, ini ada konslet di dalam rumah, di dalam instalasi yang ada di dalam rumah, itu boleh? Boleh. Kalau misalnya pelanggan mengalami gangguan gitu ya di instalasi rumahnya, itu bisa pengaduan melalui aplikasi PLN Mobile. Nah, di situ ada menu listrikku. Nah, dari listrikku nanti di situ ada tahap-tahapannya untuk melakukan pelaporan. Nanti ada petugas yang datang ke rumah untuk memperbaiki gangguan instalasi rumah gitu. Oh, gitu ya. Jadi meskipun itu bukan miliknya PLN, bukan asetnya PLN, kita juga bisa ya. Iya, bisa. Karena kalau ngotak-ngatik sendiri takut juga Teh. Takutnya Nggak semua orang paham tentang kelistrikan iya, juga. betul. Nah, boleh diteruskan ya. Yang tadi. Baik, terima kasih. Tadi sudah sedikit saya jelaskan ya kenapa kok kita harus listrik harus waspada saat hujan. Nah, yang pertama, sifat dari air itu sendiri adalah konduktor ya. Dimana kalau ada aliran listrik, kita terkena air, itu kita dapat tersetrum. Jadi kita harus hati-hati apabila terjadinya hujan. Iya. Langkah yang harus dilakukan yang pertama adalah apabila ada stop kontak yang sudah tergenang atau udah mau mendekati stop kontak itu, pastikan MCB yang di KWH itu dalam keadaan mati. Lebih baik kita putuskan saja. Jangan sampai itu tetap nyala padahal rumah kita sudah tergenang. Itu dapat menyebabkan konslet listriknya kita dapat tersetrum. Yang kedua, perhatikan posisi stop kontak atau kabel roll yang berada di bawah. Nah, itu kan biasanya seringnya seperti tadi itu kabel roll kan biasanya kita taruh aja geletak ya. Ya kan, tadi nambah-nambah kan pasti ada tambahan, mungkin pakai kabel roll, takutnya itu kan tergeletak. Nah, musim hujan itu kan rawan dengan banjir. Betul. Jadi amankan saat sudah hujan deras nih. Iya. Amankan segera amankan kabel-kabelnya. Iya, betul. Matikan peralatan listrik dan elektronik yang dekat di lantai, terutama mesin air atau jet pump, dengan mencabut kabel listrik dari stop kontak dan pindahkan ke posisi yang lebih aman. Iya. Jangan memegang kabel yang terbuka atau terkelupas. Ya lebih baik kan kita tidak tahu ya kabel ini terkelupas atau enggak. Ada lebih listriknya baik, apa enggak? Ada listriknya atau enggak. Lebih baik kita memang tidak memegang kabel apapun di saat hujan ya. lebat ya. Iya. Yang kelima, bila aliran listrik yang terkena banjir tidak padam, segera hubungi call center PLN 123 atau melalui PLN Mobile juga bisa. Yang terakhir, hubungi instalasi terkait penanggulangan bahaya banjir yaitu di BNBP. Oh iya ya. Jadi jangan lupa untuk nge-save nomornya PLN kalau yang nggak punya PLN Mobile. Tapi harusnya punya sih ya. Zaman kayak gini yo. HP-nya kan udah canggih-canggih ya. Oh ya, masa dong gitu ya. Yang lebih cepat kalau misalnya laporan melalui PLN Mobile. Kalau kontak senternya sendiri di PLN 123 ya. Atau Anda juga bisa instalkan PLN Mobile ya. Nah, ini kalau seperti tadi listrik kan bisa mati terencana kalau kata Diva dan tidak terencana. Nah, kalau khusus di musim hujan, faktor apa sih yang bisa menyebabkan listriknya mati khusus di musim hujan ya? Baik Teh, karena kan kita ketahui ya akhir-akhir ini tuh sering terjadi hujan
lebat gitu ya, hujan deras gitu kan, bisa juga hujan beserta angin. Nah, jadi itu juga bisa menyebabkan pemadam listrik apabila hujan atau angin itu mengenai pohon ranting yang roboh gitu ya, mengenai jaringan listrik. Nah, itu bisa juga menyebabkan padam. Terus juga hujan deras juga banyak juga disertai petir ya. Karena petir itu kan juga menyambar benda yang paling tinggi ya, kalau nggak salah tuh benda secara yang paling teorinya secara begitu teori ya. gitu. Karena kan juga tiang-tiang listrik PLN kan tinggi-tinggi. Kalau misalnya di sekitar itu tidak ada benda tinggi, ya petir akan menyambar ke jaringan PLN. Terus juga lingkungan tempat tinggal warga terendam banjir nih. Kadang di Cimahi juga masih adalah lokasi-lokasi yang rawan banjir gitu. Terus apabila banjir, di sekitar situ ada gardu listrik atau peralatan instalasi listrik PLN, nah maka PLN akan memadamkan untuk menjaga resiko tersengat aliran listrik terhadap warga yang terdampak banjir tersebut. Gitu. Kadang suka sedih kan kalau misalnya hujan malam-malam ya, hujan gede listriknya mati gitu ya. Kadang PLN tega banget sih, padahal bukan tega ya, gitu justru ngejaga, mengamankan apabila lokasi itu tuh banjir gitu. Tapi kalau nggak banjir mungkin sebabnya ya karena tadi pohon tumbang atau ranting pohon mengenai jaringan listrik gitu. Iya. Nah, ini boleh masuk ke pertanyaan lagi ya, karena pertanyaannya cukup banyak di siang hari ini. Yang pertama dari Ibu, apa kabar? Dari Ibu Riri ya. Ibu Riri katanya misalnya ada genangan air dekat stop kontak atau colokan yang ada di luar rumah, gitu ya. Apa itu bisa bikin konslet? Terus apa langkah pertama yang paling aman? Nih, kalau misalnya kita bikin stop kontak di luar rumah, itu bisa diamankan dari tempias air. Itu gimana? Nah, seperti yang sudah saya jelaskan pertama tadi ya, bahwa aliran air ini sifatnya kan kondusif, dapat menghantarkan. Jadi kalau misalnya ada stop kontak yang di luar dan tidak dilakukan pengamanan, maka itu bisa terjadi konsleting. Jadi lebih baik ketika hujan tadi alirannya dimatikan terlebih dahulu. Mungkin dia dari MCB, berarti MCB-nya dimatikan saja. Tapi untuk pengamanannya lebih baik stop kontak yang ada di luar ditutup. Jangan dibiarkan terbuka karena dapat menyebabkan konsleting. Dari bolongannya kan bisa kemasukan air bisa kemasukan. Sekarang juga kan ada stop kontak yang ada tutupnya gitu. Buat dipasang. Jadi harus diputar dulu baru bisa nyolok ya. Khusus yang outdoor ya. Ternyata ada penanganan khusus ya untuk yang outdoor ya. Oke, nah Bu Riri, mudah-mudahan jawaban dari Teh Diva sudah cukup menjawab ya. Kemudian juga ada pertanyaan dari Teh Siska ya. Nah, ini ada kasus katanya air hujan masuk ke meteran KWH di luar rumah. Kadang karena nempel ke dinding, di dindingnya ini ya, merembes air. Nah, apakah itu bahaya? Kemudian bisa dipindahkan nggak sih katanya? Dan apa tanda-tanda kalau meteran itu mulai bermasalah gitu? Baik, Bu Siska ya. Nah, tadi kalau misalnya KWH meter di rumah terkena tampias air gitu ya, air hujan mungkin ada yang bocor atapnya atau apa, bisa mengenai KWH, lebih baik menghubungi PLN untuk dulu dilakukan geser meter gitu ya, untuk KWH-nya digeser di tempat yang lebih aman gitu. Terus apabila biasanya kalau untuk KWH rusak itu biasanya ada ini KWH yang mungkin pasca dan juga prabayar ya? Prabayar biasanya ada timbul periksa atau mungkin keypad kalau pulsa gitu ya, ada yang tombol-tombol tidak berfungsi, itu juga bisa rusak gitu. Atau enggak mungkin dari tegangannya tidak keluar gitu ya, atau tiba-tiba padam, itu bisa KWH-nya rusak gitu. Bisa laporan juga ke PLN untuk dilakukan penggantian KWH tersebut gitu. Nah, ini tadi salah satu pertanyaannya, boleh dipindah nggak sih katanya? Boleh dipindah, tapi tidak beda bangunan gitu. Jadi tetap di bangunan misalnya, itu sendiri. Karena dinding yang itu mah kerembesan air gitu jadi ya. Jadi bisa dipindah, digeser ke sisi yang lebih aman gitu. Yang tidak, tinggal hubungin PLN ya. Bisa PLN Mobile. PLN Mobile. Oke. Bu Siska, mudah-mudahan terjawab ya. Kemudian juga satu lagi ya, boleh? Boleh. Ini dari Kang Dery katanya.
banyak rumah di Cimahi ini instalasi listriknya masih model lama karena rumahnya juga rumah lama gitu ya. Nah, di musim hujan, apa resiko spesifik yang paling sering terjadi dari instalasi jadul katanya? Dan gimana sih cara kita tahu instalasi itu sudah tidak layak tanpa harus ngebongkar gitu? Baik, kalau instalasi jadul itu kan Pak, kalau dari PLN itu kita menganjurkan untuk melakukan pengecekan atau penggantian instalasi rumah itu 10 sampai 15 tahun sekali. Itu untuk menjaga, karena kan kabel itu kita nggak tahu ya ketahanannya berapa lama. Karena juga dipasangnya di atas, mungkin ada ya. karena gigit tikus terkelupas gitu kan, juga faktor cuaca karena kadang panas kan bisa menyebabkan lelehan kabel itu sendiri. Sebaiknya diperiksa tadi 10 sampai 15 tahun sekali. Apabila rusak, alangkah baiknya diganti ke kabel yang baru gitu, untuk menjaga-jaga apabila misalnya kalau terkelupas kan bisa menyebabkan konsleting dan bisa menyebabkan kebakaran. Iya, betul. Kalau misalnya hujan juga kabelnya terkelupas, mungkin terkena air, percikan air, itu bisa menyebabkan konslet juga, bisa padam rumah tersebut. Iya. Gitu. Jadi kalau konslet itu kalau nggak mati mungkin menimbulkan percikan. api ya. Percikan itu yang lebih bahaya itu ya. Kenapa di KWH meter tuh ada MCB sebagai pengaman. Iya. Jadi kalau misalnya konslet, MCB itu yang bekerja, jadi tidak menimbulkan percikan api dan tidak menyebabkan kebakaran. Iya, betul. Rata-rata kan kebakaran banyak disebabkan oleh konsleting listrik. Iya. Nah, jadi pelanggan juga jangan diotak-atik MCB-nya. Iya, betul. Karena itu sudah sesuai kontrak dari PLN dan juga sebagai pengaman apabila terjadi konsleting listrik gitu. Iya, jadi jangan ngotak-ngatik sendiri ya, lapor betul. aja ke PLN Mobile. Lagi masih aset PLN-nya, Iya. lebih baik dilaporkan aja kalau misalnya di KWH atau MCB ada masalah. Dan ini kalau pindah juga ternyata bisa ya, asal nggak bisa beda bangunan. Iya. Jadi posisi yang lebih aman. Betul. Ya. Oke. Nah, ini satu lagi mungkin ya dari Ibu Diana. Pagi menjelang siang Akang Teteh katanya. Sekarang banyak warga nih pakai stabilizer, UPS dan juga alat tambahan lainnya. Dan saat musim hujan serta petir, mana yang sebenarnya lebih beresiko? Rusak duluan alat tambahan atau instalasi di dalam rumahnya? Oh, alatnya atau instalasinya katanya yang lebih beresiko gitu. Ya. Biasanya kalau ada petir itu kan dia menyambar listrik ya di kabel PLN ya. Biasanya kalau mengaliri di listrik PLN itu ada proteksinya. Jadi bisa saja itu padam gitu ya. Proteksinya bekerja karena ada tegangan lebih. Itu tegangannya lebih tinggi daripada tegangan yang biasa ada di PLN. Untuk itu biasanya kalau misalnya dia nyamber di rumah atau instalasi tanpa arde, itu bisa menyebabkan peralatan elektroniknya juga tersambar petir gitu ya, karena ikut rusak. Ya karena arus dari listrik itu sendiri kan besar. Karena petir itu kan besar ya, jadi mungkin di instalasi listriknya nggak ada arde atau pembumian itu untuk membuang tegangan yang lebih ke tanah gitu ya. Itu juga bisa menyebabkan stabilizer atau alat-alat elektronik di rumahnya rusak gitu apabila ada. Bukannya fungsinya si stabilizer itu jadi maksudnya sebelum kena ke alatnya dia mengamankan dulu gitu. Kalau misalnya ada stabilizer itu bukannya buat untuk menaiki tegangannya. Dia tidak bisa jadi bukan kalau stabilizer itu bukan pengaman sih. Karena stabilizer itu untuk menstabilkan tegangan tadi ya. Karena biasanya tegangannya rendah. Ada yang suka itu ya. Dipasang stabilizer untuk bisa menyalain tadi TV, mungkin mesin air gitu. Mungkin ini salah satu pengalaman juga ya, waktu saya sempat printer tuh ya, printer rusak. Kemudian dibawa ke tempat servis itu, tempat servisnya bilang ini soalnya banjir listrik gitu. Saya nggak ngerti juga. Emang listrik bisa banjir ya maksudnya? Jadi katanya makanya pakai stabilizer itu gitu. Jadi stabilizer tadi untuk menstabilkan tegangan, mungkin tegangannya drop atau enggak tegangannya terlalu tinggi gitu ya. Oke. Nah ini mungkin dari pertanyaan-pertanyaan sudah disampaikan ya. Kemudian ini tadi ada sempat disinggung juga tentang tadi Teh Diva bilang yang merupakan aset dari PLN itu dari pusatnya sampai ke KWH ya. Betul. Kemudian di luar itu ada juga
yang namanya tiang-tiang PLN. Nah, kita nggak bisa bedain tuh mana yang malah bukan cuman kabel tiang PLN yang tegangannya besar dan kecil, tapi tiang PLN dan bukan PLN. Itu tandanya gimana gitu ya. Soalnya ada kabel telepon dan sebagainya, tiangnya bagaimana karakteristiknya. Itu gimana sih bedainnya Teh? Nah, memang sih banyak banget sih masyarakat di luar sana yang belum ngeh gitu. Oh ini tiang PLN, ini provider lain, karena taunya semua tiang, semua kabel itu milik PLN. Punya PLN. Nah, untuk tiang PLN sendiri yaitu jarak yang tepat seperti berbaris rapi. Jadi tiang PLN itu rapi antara jarak ke satu, kedua, hingga dengan jarak sekitar 40 meter. Oh, sekitar 40 meter ya. Terus tinggi tiang stabil dan aman, nggak ada tuh tiang yang satunya tinggi, yang satunya pendek dengan ukuran yang sama, biasanya stabil di ukuran tiangnya. Lalu rapi, untuk kabelnya rapi seperti tali sepatu yang terpilin. Kalau kan kabel PLN itu ada 3 ya. Biasanya itu dia rapi terpilin. Kalau misalnya cuma satu itu kemungkinan bukan dari kabel PLN ya. Iya. Oke. Diameter kabelnya biasanya lebih besar daripada kabel-kabel yang lain. Kabel provider yang lain kan biasanya tuh kecil-kecil, tipis-tipis. Nah, kabel PLN itu besar, 3 dan terpilin. Ketinggian kabelnya berayun aman di atas. Kabel PLN punya ketinggian yang aman di jalan yang besar. Oh, jadi nggak akan sampai andongannya tidak sampai rendah. Jadi dia memiliki batas andongan tertentu. Oh gitu ya. Ya itu tadi kalau misalnya tiang PLN kan dia tuh ada tiang beton sama tiang besi juga. Oh iya, nah materialnya ya. Ya kalau tiang beton itu kan buat yang jaringan tegangan tinggi seperti tegangan 20 kV. Nah itu kabelnya satu-satu paling atas itu kan ada satu-satu. Nah tapi kalau untuk tiang yang tegangan rendah itu biasanya kabelnya berpilin 4 atau berpilin 2 gitu. Itu tegangannya 220 volt. Dan tiangnya tiang besi. Ya, ada tiang besi juga, ada tiang beton juga. Nah, kalau biasanya kalau tiang PLN itu kan ada jaraknya aja. Tadi udah dijelasin sama Mbak Diva kurang lebih 40 sampai 50 meter. Nah, itu dipastikan tiang PLN. Kalau tiang provider kan biasanya yang bertumpuk-tumpuk gitu ya. Yang banyak biasanya di satu tempat, tiangnya banyak gitu. Terus ya pastikan kalau itu tiang PLN itu kabelnya juga ya tadi berpilin. Biasanya berpilin 4 atau berpilin 2 gitu. Nah, ini kalau misalnya kita menemukan ya, misalnya terutama gang nih. Rumah yang jalan kecil gitu ya. Ini ada beberapa jalan kecil termasuk juga di Cimahi ya, salah satunya di Cimahi Utara yang itu seperti tadi andongannya rendah banget gitu. Jadi sampai kalau misalnya kita mau ngangkut sesuatu pakai truk yang agak middle ya, atau pakai pick up dengan muatan yang cukup tinggi itu sangat beresiko itu. Karena kan ini menyangkut satu jalan ya. Ini kita bisa komplain nggak? Oh, ya nanti kalau misalnya menemukan kabel, terutama kabel PLN ya, Teh ya, terus andongannya terlalu rendah, itu bisa menghubungi PLN. Nanti akan ditindaklanjut sama PLN atau petugas PLN untuk dinaikkan gitu andongannya, biar tidak mengganggu atau menghalangi aktivitas warga sekitar gitu ya. Ternyata bisa ya. Bisa. Kita pokoknya semua yang terkait aset PLN apabila merasa ini terganggu nih untuk mobilitas atau nggak rusak atau nggak apa, itu bisa dilaporkan ke PLN melalui PLN Mobile. Oke. Nah, ini boleh diterangkan sedikit aja ya. Ini di PLN Mobile selain buat ngadu-ngadu seperti tadi, itu ada apa aja lagi di fitur-fitur yang ada di Jadi PLN Mobile? Sebenarnya di aplikasi PLN Mobile tuh banyak sekali fitur atau menu yang tersedia. Yang pertama, apabila warga nih pelanggan merasa tiba-tiba listriknya padam, nggak tahu apa, bisa melakukan pengaduan. Di situ ada menu pengaduan. Terus juga bisa membeli pulsa, terus bayar listrik gitu ya. Di situ ada menu kelistrikan. Nah, itu bisa membeli pulsa dan bayar listrik. Terus juga bisa melakukan permohonan pasang baru, perubahan daya gitu, catat meter mandiri. Jadi pelanggan misalnya nih di rumah ngejepret terus,
langsung aja ke PLN Mobile melakukan penambahan daya melalui aplikasi. Dan di situ juga bisa dilakukan simulasi berapa sih biaya yang akan dibayarkan apabila melakukan penambahan daya gitu. Jadi nggak akan terkaget-kaget ya. Apalagi sekarang persiapkan diri. Iya, betul. Ada promo diskon 50% ya buat tambah daya. Iya. Boleh ditahan dulu ya promonya karena ini justru yang paling ditunggu-tunggu sama para ibu dan juga para pelanggan PLN. Promo apa sih yang sekarang lagi berlaku, kemudian juga itu sampai kapan gitu ya. Nanti kita akan bahas promonya ini di sesi selanjutnya, dan sebelumnya kita simak dulu yang satu ini. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita masih akan lanjut perbincangan kita di pagi hari ini dengan menghadirkan the guest star for today ya. Ada Teh Indah Dwi Permatasari sebagai TL Sales dan Retail dari PLN. Dan selamat siang Teh. Selamat siang. Iya, gimana kabarnya? Masih semangat kan Teh? Semangat dong, harus semangat. Apalagi bawa promo Power Hero, harus full power. Iya, kebetulan ini ada pertanyaan dari Teh Asti yang tadi nggak sempet kebacain ya. Bu Asti tanya bulan ini PLN ada promo apa katanya. Oh, sehati berarti. Ya, pas banget Teh IDP ini mau menjelaskan promo di pagi hari ini, dan juga mungkin ini promonya untuk apa aja Teh, terus ada syarat khususnya nggak, misalnya cuman buat pelanggan prabayar atau pasca bayar gitu, silakan. Oke, baik, langsung aja nih. Langsung. Aduh, semangat sekali kayaknya e-listeners ya, nama pendengar di Mix Radio. Oke, baik, PLN di bulan November ini dalam rangka menyambut Hari Pahlawan ya, di bulan November menghadirkan promo tambah daya Power Hero. Tambah daya hidup lebih berdaya. Diskon tambah daya 50% berlaku untuk seluruh konsumen satu fasa dan semua golongan tarif. Berlaku 10 sampai dengan 23 November 2025 hanya di aplikasi New PLN Mobile. Aduh, sayang sekali tinggal beberapa hari lagi, tapi manfaatkan kesempatannya ya, silakan. Baik, untuk syarat dan ketentuannya didengerin ya. Untuk yang pertama, periode program tadi ya sampai dengan 23 November 2025. Program berlaku untuk pelanggan satu fasa dengan daya awal 4,5 sampai dengan 5.500 yang ingin menambah daya hingga maksimal di 7.700 volt ampere dengan diskon 50% dari biaya penyambungan dari tarif normal. Biar nggak bingung nih, satu sampel nih ya, yang daya awalnya 900 misalnya dari awal 900 itu mau ke daya akhir 5.500 misalnya gitu ya. Nah, harga normalnya itu 4,4 juta. Nah, harga promonya 50% di 2,2 juta saja. Aduh, lumayan ya. Banget. Belum lagi kalau untuk yang pasca bayar dia ada UJL. Apa itu UJL? Uang jaminan langganan. Jadi selain biaya penyambungan itu plus UJL, uang jaminan langganan. Jadi pasti promo ini akan sangat terasa sekali gitu kan ya. Mengurangi biayanya. Kalau untuk yang prabayar dia tidak ada UJL, tetapi hanya ditambah dengan pulsa awal saja. Pulsa awalnya bisa disesuaikan dengan permintaan dari pelanggan. Iya. Oke, silakan dilanjutkan. Selanjutnya ini yang penting, peserta merupakan pelanggan aktif PLN yang sudah terdaftar sebelum 1 November 2025. Nah, ini kenapa berbeda dari promo-promo sebelumnya? Karena ini lebih maju gitu. Kalau sebelumnya itu harus berlangganan sebelum 2024, biasanya 1 tahun gitu. Jadi dengan ini cuma sebulan ya. Betul. Jadi hampir semua pelanggan bisa mengikuti promo ini harapannya gitu. Kemudian sebelum mengikuti program, pelanggan wajib melunasi seluruh tagihan listrik dan kewajiban lainnya. Karena itu akan jadi pembuka kunci. Kalau misalnya dia masih ada tunggakan atau masih ada tagihan listrik yang belum dibayar, ini tidak akan bisa terproses oleh
sistem. Kemudian untuk mendapatkan e-voucher diskon tambah daya, pelanggan harus melakukan minimal 1 kali transaksi pembelian token atau pembayaran tagihan listrik melalui aplikasi New PLN Mobile. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa tinggal melakukan transaksi, baik itu pembayaran rekening listrik untuk yang pasca bayar, dan untuk yang prabayar bisa cukup Rp5.000 aja, gitu ya minimal. Itu nanti e-vouchernya akan tercreate langsung di aplikasi New PLN Mobile untuk mengikuti promo Power Hero ini. Kemudian setiap akun PLN Mobile bisa mendapatkan maksimal 4 e-voucher tambah daya yang dapat digunakan untuk 4 e-pul berbeda dalam satu akun. Jadi modal 20.000 nih, gitu ya, modal 20.000 doang ya, bisa tambah daya sampai 4 gitu kan, dengan mendapatkan diskon 50% tadi. Kemudian setiap e-pul hanya dapat mengikuti program ini 1 kali selama periode promo. E-voucher dapat dilihat dan digunakan melalui menu reward di aplikasi PLN Mobile dan wajib diklaim dan melakukan pembayaran sebelum periode promo berakhir. Jadi terakhir itu ketika sudah daftar itu harus dibayar maksimal di tanggal 23. Karena apabila lewat di besoknya itu sudah tidak akan bisa mengikuti promo Power Hero ini. Kemudian jika permohonan dibatalkan dan e-voucher gagal digunakan, maka e-voucher tidak bisa digunakan kembali. Jadi mohon dipastikan terkait data dan lain sebagainya, karena e-voucher yang sudah digunakan tidak bisa digunakan kembali. Kemudian untuk pelanggan dengan tarif L murni atau layanan khusus P3, proses tambah daya hanya dapat dilakukan melalui kantor layanan PLN. Jadi harus datang langsung. Betul, bukan tidak bisa, tetapi untuk tarif-tarif khusus gitu ya, itu bisa langsung datang ke PLN. Betul. Gitu. Kemudian biaya tambah daya dibayar penuh di muka tanpa cicilan. Iya dong, soalnya udah diskon 50% gitu ya. Kemudian untuk yang UJL tadi, selain bisa dibayar cash, ini bisa dicicil hingga 12 kali. Kapan lagi? Yuk sekarang daftar Power Hero-nya gitu ya. Mumpung bisa dicicil dan dapat promo 50% untuk Power Hero-nya. Kemudian proses tambah daya tidak menyebabkan perubahan tarif, jumlah fasa maupun jenis layanan. Ini maksudnya apa? Tidak bisa dibarengi dengan proses migrasi dari pra ke pasca atau sebaliknya, gitu ya. Jadi harus masih sama fasa dan sama tarifnya. Gitu. Terus kemudian setelah realisasi tambah daya, pelanggan tidak dapat mengajukan turun daya selama 1 tahun, kecuali telah melakukan tambah daya dengan biaya standar dan turun daya tidak melebihi daya akhir saat promo. Dan yang terakhir, diskon biaya tambah daya dalam program ini tidak dapat digabungkan dengan promo atau keringanan lainnya. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan tersimak oleh good listener semua gimana syarat dan juga ketentuan untuk program yang namanya Power Hero ya. Karena Hari Pahlawan nih kayaknya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita seperti tadi ya, ini kan buat tambah daya ya. Nah, terus juga nggak bisa melakukan turun ya kalau selama 1 tahun setelah bertransaksi ikut promo ini. Oke. Nah, kalau untuk proses turun, misalnya dia tadinya punya usaha yang memerlukan daya besar ya, kemudian usahanya tidak dilanjutkan dan dia pengen turun gitu ya. Nah, ini kalau untuk proses turun daya karena kondisi seperti itu bisa dilakukan dengan cepat atau harus ada prosedur lain yang atau syarat dan ketentuannya gitu kalau turun? Baik, kalau untuk turun, kalau untuk yang dia tambah dayanya lewat program promo itu ada ketentuannya gitu ya. Seperti tadi dia tidak bisa turun daya sebelum 1 tahun gitu ya dari dia bermohon promo di Power Hero misalnya gitu ya. Tetapi kalau yang di luar promo ini nggak ada masalah, bahkan bisa lewat aplikasi New PLN Mobile gitu, asal semuanya bisa dilengkapi gitu ya, apa-apa yang diminta dari aplikasi, dan nanti ada verifikasi juga dari tim di masing-masing unit gitu. Jangan khawatir karena kita punya
TMP, kita punya tingkat mutu pelayanan kok gitu. Jadi semuanya sudah ada SOP-nya, jadi nggak mungkin kita lama-lamain atau dan apa. dilayani dengan cepat ya. Betul. Termasuk juga kalau tadi yang sempat kita bahas ya di sesi sebelumnya, kalau ada kerusakan, ada gangguan gitu, itu bisa dengan cepat dilayani kalau kita melakukan pengaduan di PLN Mobile. Oke. Dan nggak kerasa nih kita sudah sampai di penghujung radio talk kita. Teh mau nyanyi dulu nggak Teh? Satu album aja. Ini dong buat bonus dari program Power Hero ini. Merdeka. Merdeka. Oke, dan mungkin untuk menutup radio talk kita di pagi hari ini, obrolan kita bersama PLN UP3 Cimahi, silakan disampaikan penutup untuk para pelanggan PLN dimanapun berada. Silakan Teh. Baik, terima kasih Teteh untuk kesempatan di radio hari ini. Ini sudah closing statement ya. Closing statement. Baik, apabila masyarakat mengetahui keadaan yang membahayakan atau membutuhkan layanan teknik PLN seperti tadi misalnya KWH yang kena air, MCB-nya rusak, terus melihat andongan yang sangat rendah, itu bisa langsung saja melaporkan PLN ke call center 123 New PLN Mobile dan atau di Instagram pln.cimahi. Tapi kalau mau lebih cepat tanganannya langsung ke pelaksananya, bisa langsung di PLN New PLN Mobile. Lalu petugas layanan teknik PLN siap memberikan layanan teknik 24 jam sehari, 7 hari seminggu tanpa dipungut biaya apapun. Jangan lupa untuk mendownload dan menggunakan aplikasi New PLN Mobile. Jangan lupa membayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulannya agar tidak diputus. Jangan menggunakan listrik secara ilegal karena bukan hanya dendanya yang besar, tapi juga berbahaya bagi masyarakat. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan PLN dengan meminta bayaran dan pungutan biaya atas pelayanan, karena dari PLN sendiri kita tidak menerima biaya apapun. Oke, dan jangan lupa yang tadi kayaknya harus di-highlight, jangan lupa bayar listrik sebelum tanggal 20. Karena ini udah tanggal 19 besok loh ya, terakhir bayar listrik. Oke, terima kasih untuk penjelasannya, kemudian juga penjelasan promonya dari Teh Indah, dan juga untuk narasumber yang sebelumnya ada Kang Demi, ada Kang Adeng, kemudian Kang Imam, dan juga Teh Diva, dan yang terakhir ada Teh Indah. Terima kasih kehadirannya ya. Kita tunggu lagi di kesempatan yang lain, dan untuk perbincangan kita di pagi hari ini menjelang siang kita cukupkan dulu sampai di sini.